Mashhad, ibu kota provinsi Razavi Khorasan, merupakan salah satu kota terpadat di Iran dengan populasi sekitar 3 juta jiwa. Kota itu mirip dengan kota-kota besar lainnya di dunia. Ada tempat ibadah, perkantoran, shopping center, hotel bintang 5, restoran, dan tempat hiburan seperti sinema dan taman rekreasi. Dan sama pula dengan kota-kota besar lainnya, di Mashhad terdapat pula kantong-kantong kemiskinan yang dihuni warga yang kurang beruntung. Salah satu warga kota Mashhad adalah Said Hanai, lahir tahun 1962. Pendidikannya hanya sampai kelas 5 SD. Ketika pecah perang Iran-Irak tahun 80-an, Said menjadi sukarelawan ikut membela negaranya Iran. Setelah itu, sehari-hari dia bekerja sebagai kontraktor bangunan kecil-kecilan. Said memiliki istri bernama Fatemeh dan 3 orang anak yang duduk di bangku SMA dan SD. Hidup mereka biasa saja. Mereka tinggal di kawasan sederhana. Said juga adalah pria yang biasa-biasa saja, sama dengan kebanyakan warga lainnya. Hingga suatu hari, satu kejadian yang melibatkan istrinya mengubah hidup Said selamanya. Saat itu, sang istri Fatemeh baru saja selesai mengurus sesuatu di sekolah anaknya. Saat pulang ke rumah, dia menumpang sebuah taksi. Di tengah perjalanan, Fatemeh mengalami hal tidak terduga. Sang sopir menggodanya dan menganggap dirinya PSK. Fatemeh marah dan berusaha melawan sang sopir. Terjadi saling pukul di antara keduanya yang berujung wajah Fatemeh terkena cakar sang sopir. Setiba wanita itu di rumah, sang suami Said terkejut melihat kondisinya. "Kenapa wajahmu?" tanyanya. Fatemeh menjawab tadi dia adu jotos dengan sopir taksi karena si sopir melecehkannya dan menganggapnya seorang PSK. Said murka, kemarahan menguasai hati dan kepalanya. Hal itu sungguh memalukan, sungguh keterlaluan, dia tidak terima. Memang di kawasan miskin banyak terdapat para wanita yang berprofesi sebagai wanita malam, berdiri di pinggir jalan menunggu langganan. Gara-gara merekalah sampai-sampai istrinya pun ikut dikira wanita tidak benar. Bagi Said, para penjajah diri itu adalah makhluk amoral, sampah masyarakat, sumber keburukan yang mengotori kota suci Mashhad yang setiap tahunnya ramai dikunjungi para peziarah makam Imam Ridha atau Reza, yaitu imam ke-8 dari 12 imam Syiah. Said bertekad para wanita itu harus disingkirkan selamanya dari kota Mashhad. Sejak tahun 2000 terjadi keresahan di kota Mashhad, sebabnya ada pembunuhan misterius yang menargetkan korban para wanita malam. Meski di Iran prostitusi ilegal, namun kenyataannya hal itu bisa ditemukan di kota-kota. Saat itu di kota Mashhad ada sekitar 5.000 wanita malam. Peminatnya pun banyak. Tidak perlu waktu lama bagi para wanita itu mendapatkan klien di pinggir jalan. Hanya butuh waktu 3 hingga 5 menit. Jalan Kin Arab jadi salah satu tempat wanita malam menunggu klien, baik pengendara truk, mobil maupun sepeda motor. Apa penyebab banyak wanita malam? Antara lain kemiskinan. Wanita-wanita yang ditelantarkan dan tidak dinafkahi suami. Dan ada pula wanita-wanita yang dipaksa sang suami yang pecandu narkoba. Sehubungan dengan pembunuhan misterius itu, polisi menemukan para korban berusia 18 hingga 55 tahun dibungkus kain ditemukan sudah tak bernyawa di berbagai tempat. Semua korban berprofesi sebagai wanita malam dan penjual narkoba serta memiliki catatan kriminal. Korban pertama ditemukan di dekat jalan, lalu 3 hari kemudian korban kedua ditemukan di tengah tanaman tomat di dekat jalan Kin Arab. Keesokan harinya, korban ketiga ditemukan dibungkus karung goni di kawasan Sajad di kota Mashhad. Setelah penemuan korban ketiga inilah, polisi mulai curiga pelaku adalah serial killer alias pembunuh berantai. Targetnya sama, ketiga korban adalah wanita malam dan metodenya sama, dicekik dengan scarf. Sepanjang tahun 2000 ada 3 korban. Memasuki tahun 2001, setiap bulan korban kembali berjatuhan. Tentu saja kasus mengerikan itu menarik perhatian banyak orang. Bahkan ada seorang pria yang mengaku kepada polisi dirinya lah si pelaku. Namun setelah diinterogasi, terbukti pria itu cuma omong kosong. Ingin terkenal dengan cara mengaku-ngaku sebagai si pembunuh berantai. Polisi kewalahan, tidak juga bisa menemukan si pelaku. Terhitung total ada 11 korban hingga April 2001. Haruskah korban berikutnya jatuh lagi?
Suatu hari di kawasan Syahid Fahmideh, seorang wanita malam merangkap penjual narkoba bernama Mochgan berdiri di pinggir jalan menunggu pelanggan. Mendadak seorang pria bersepeda motor berhenti di dekatnya. Si pria mengajak Mochgan ke rumahnya untuk bersenang-senang. Awalnya Mochgan menolak, namun setelah dibujuk dia pun menurut. Setiba di rumah sang pria, Mochgan masuk. Tak ada siapa-siapa di dalam, hanya mereka berdua. Pria itu lalu mengunci pintu. Ketika Mochgan membuka kerudungnya, tiba-tiba pria itu menyerangnya, menjerat lehernya dengan kain kerudung miliknya. Mochgan panik, namun tidak mau menyerah begitu saja. Dia melawan, mencakar, dan berhasil menendang perut pria itu. Si pria terkejut, tidak menyangka mendapat perlawanan hebat dari seorang wanita. Mochgan menuju pintu dan mencoba membuka, tapi pintu terkunci. Dia berusaha memecahkan kaca jendela, tapi gagal. Pria itu tampak takut akan kenekatan Mochgan. Sepertinya dia khawatir warga sekitar akan mendengar keributan di rumahnya. "Tolong jangan buat keributan, aku tidak akan menyakitimu," pintanya. Tapi Mochgan tidak percaya pada perkataan pria itu. Dia berteriak, "Jika kau tidak buka pintu sekarang juga, aku akan pecahkan kaca jendela." Si pria mengalah lalu membuka pintu dengan kunci yang dipegangnya. Mochgan langsung berlari keluar sampai-sampai saking ketakutan dia meninggalkan sepatunya. Si pria hanya menatap calon korbannya kabur. Dia biarkan saja. Dia tak ingin ada keributan sehingga mengundang kecurigaan tetangga. Selama ini tetangga dan keluarganya selalu menganggapnya pria baik, seorang religius. Sudah setahun dia melakukan aksi mengerikan itu, mencari mangsa para wanita malam dan melenyapkan mereka. Namun baru kali ini gagal. Selama ini sudah belasan korbannya, tak seorang pun yang tahu dia adalah pelakunya. Awal melakukan aksinya dia agak takut dan khawatir, tapi lama-kelamaan dia malah ketagihan. Kini dia tidak bisa tidur jika tidak melenyapkan wanita malam. Dia sangat menikmati permainan itu. Biasanya dia mulai beraksi sekitar pukul 5 atau 6 sore, mengajak wanita-wanita amoral itu ke rumahnya, mencekiknya dengan kerudung yang dikenakan, lalu membungkusnya dengan kain dan mengangkutnya dengan sepeda motor atau mobil dan membuangnya di suatu tempat. Kendalanya hanya satu, dia tidak bisa melakukannya setiap saat karena harus menunggu istri dan anak-anaknya tidak ada di rumah. Biasanya ketika mereka pergi menghadiri acara keagamaan, barulah saat itu dia beraksi. Seringkali jika jasad korbannya ditemukan, pria itu selalu hadir di TKP di tengah kerumunan warga yang menonton. Pura-pura prihatin, pura-pura terkejut, bahkan dia pernah ikut membantu polisi dan petugas ambulans mengevakuasi para korban. Tapi dia juga pernah sial satu kali ketika polisi mencurigainya sebagai pelaku, namun mereka segera melepaskannya sebab dirinya tidak terbukti melakukan apapun. Dia yakin Tuhan menyetujui perbuatannya. Terbukti setelah dia menghabisi korbannya yang ke-12, musim kemarau tiada henti akhirnya berakhir. Hujan turun membasahi kota Mashhad. Itu adalah tanda Tuhan merestui perbuatannya. Mochgan tutup mulut, tidak mengatakan kejadian mengerikan di rumah pria misterius itu kepada siapapun. Namun seminggu setelah kejadian, wanita itu ditangkap polisi dalam aksi sweeping. Saat diinterogasi tentang aktivitas ilegalnya, Mochgan pun sekalian memberitahu pengalaman buruknya dengan seorang pria pengendara sepeda motor. Bagi polisi, ini adalah informasi yang sangat berharga. Mungkin pria bersepeda motor itulah selama ini yang mereka cari-cari. Metodenya sama dengan si pembunuh berantai, memakai kerudung untuk menjerat leher korbannya. Mochgan pun menjelaskan ciri-ciri pria itu dan polisi ingat ciri-cirinya mirip dengan seorang pria yang dulu pernah mereka tangkap karena dicurigai sebagai si pelaku, meskipun akhirnya dilepas karena tidak ada bukti. Pria itu bernama Said Hanai. Polisi pun langsung bergerak. Mereka mengajak beberapa wanita malam bekerja sama untuk menjebak Said. Akhirnya pada 27 Juli 2001, mereka berhasil menangkap Said Hanai. Said tidak melawan. Dengan kepala tegak dia mengaku, "Iya, akulah pelakunya." Berita tentang tertangkapnya si pembunuh berantai yang selama setahun telah meresahkan penduduk kota Mashhad segera tersebar. Media meliputnya secara besar-besaran.
Said mengaku sepanjang kurun waktu 1 tahun dari Juli 2000 hingga Juli 2001, dia telah melenyapkan 16 wanita yang adalah wanita malam yang sebagian juga adalah penjual narkoba dan memiliki catatan kriminal. Selama ini polisi telah menemukan 11 korban dan akhirnya berhasil mendata 5 korban lagi berdasarkan pengakuan Said. "Aku tidak menyesali perbuatanku," begitu kata Said. "Jika saja aku tidak tertangkap, aku akan lenyapkan 150 lagi." Said telah mengintai 80 wanita malam lainnya dan sebenarnya telah bersiap melenyapkan mereka. Namun kendalanya, dia tidak selalu punya alasan meminta istri dan anak-anaknya keluar rumah agar dia leluasa beraksi. Menurut Said, korbannya layak dilenyapkan sebab mereka adalah orang-orang yang telah mengotori kesucian kota Mashhad dan sumber dari sikap amoral yang telah menjangkiti masyarakat. Media menyebut dirinya Spider Killer karena dia mirip laba-laba, mengundang korbannya ke rumahnya, lalu menjerat dan membunuh mereka di sana. Kepada polisi, Said juga mengaku pemicu aksinya adalah kemarahannya saat tahu istrinya dikira seorang wanita malam. Sejak saat itulah dia bertekad akan melakukan pembasmian wanita malam. Keluarga Said membelanya, termasuk istri, anak, ibu, dan kerabat lainnya. Fatemeh sang istri tidak menyalahkan Said karena pria itu telah melakukan hal yang benar. Sang anak laki-laki Ali bangga pada sang ayah yang menurutnya mirip pahlawan pemberantas kemaksiatan. Orang-orang malah mendorongnya untuk melanjutkan aksi sang ayah. Jalil, saudara laki-laki Said, mengatakan wanita malam bukanlah manusia, sebab itu Said tidak bersalah telah menghabisi mereka. Persidangan digelar bulan Agustus 2001. Tim pembela Said mengatakan kondisi kejiwaan pria itu tidak stabil, tapi pemeriksaan dokter menyebutkan Said sehat jiwa dan raga. Mendadak di persidangan, Said mengatakan dia melakukan aksinya atas perintah Tuhan. Padahal di awal pengakuannya pada polisi dia mengatakan melakukan aksinya karena dipicu kemarahan akibat istrinya dikira wanita malam. Said menegaskan dia bukan pembunuh. Dia melakukan aksinya hanya untuk membersihkan masyarakat dari krisis moral. Said mendapat dukungan dari sebagian masyarakat dan kelompok garis keras. Kelompok garis keras membelanya dan mengatakan pemerintahlah yang bersalah yang telah membiarkan kebobrokan moral terjadi di mana-mana. Mereka membenarkan tindakan Said dan menganggap hal itu sah dilakukan terhadap para wanita malam yang telah menista kesucian kota Mashhad. Namun di pengadilan kemunafikan Said terbongkar. Ternyata sebelum melenyapkan korbannya, dia terlebih dulu berhubungan intim dengan mereka. Lalu setelah membunuh mereka, dia mempreteli semua harta benda mereka. Mendengar hal itu, sebagian pendukung Said mundur, tidak mau lagi mengeluh-ngeluhkannya. Ternyata Said tak lebih dari seorang pria hidung belang dan perampok yang berkedok melakukan aksinya demi sebuah tugas suci membersihkan kota Mashhad dari para pendosa. Pengadilan memutuskan tiada ampun bagi Said Hanai. Dia dijatuhi hukuman mati. Namun terlebih dulu dia harus menerima hukuman 173 kali cambukan karena melakukan hubungan intim di luar nikah. Barulah pada 8 April 2002, Said Hanai berakhir di tiang gantungan. Entah bagaimana nasib istri dan ketiga anaknya, sebab negara telah menyita asetnya dan membagikannya kepada keluarga korban. Kota Mashhad kembali tenang. Dan kupu-kupu tetap berterbangan di malam hari. Sekian dulu ceritaku, sampai jumpa kapan-kapan.